Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 22 Agustus. Kebakaran terjadi di sebuah pusat daur ulang atau PDU di Siwan Road, Distrik Siji, Kota New Taipei sekitar pukul 2 dini hari tadi. Petugas pemadam kebakaran menyelamatkan 2 orang dari lokasi. Salah satu darinya seorang wanita 86 tahun yang tak sadarkan diri namun masih menunjukkan tanda-tanda hidup. Satu lagi adalah seorang pengasuh wanita asing berusia 41 tahun yang meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Api dan asap tebal terlihat jelas pada foto. Lokasi kebakaran pada Senin dini hari ini adalah sebuah PDU di Siji, New Taipei. Saat petugas damkar tiba, situasi sudah kacau balau. Seorang nenek berusia 80-an tahun dan pengasuh asingnya tidak sempat melarikan diri dan terjebak di rumah kontainer. Usai ditemukan, sang pengasuh tidak lagi bernapas dan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Penyebab kebakaran sedang diklarifikasi. Masuknya seekor tikus ke dalam gerbong MRT Taipei kemarin menimbulkan kepanikan penumpang. Perusahaan Taipei Metro segera menanggapi dengan mengutus petugas yang berhasil menangkap tikus tersebut tidak lama kemudian. Tidak ada syarat bagi tikus untuk bertahan hidup karena adanya larangan makan dan minum di gerbong dan stasiun MRT. Maka tikus itu diasumsi masuk dari luar stasiun. Taipei Metro pun berjanji akan meningkatkan pengawasan. Sekitar pukul 7 Rabu malam, Kepala Stasiun MRT Chongsan Taipei melaporkan saat kereta tiba di stasiun, seekor tikus berlari masuk ke kereta menuju Xintian. Penumpang yang menyaksikan hal ini melaporkan penumpang di dalam gerbong panik saat melihat tikus. Ada juga banyak orang yang keluar dari gerbong sehingga menimbulkan kepanikan. 蛮恶心的。昨天好像有一个客人在提醒另外一个客人说，那边有个东西这样子，但我没有看是什么。老鼠的东西会钻来钻去嘛，很小的洞都会啊。对，有人的地方就会有。 Petugas segera membawa alat pemburu tikus naik kereta dan berhasil menangkap tikus di gerbong keempat, kemudian melakukan desinfeksi. Tidak ada syarat bagi tikus untuk bertahan hidup karena adanya larangan makan dan minum di dalam gerbong dan stasiun MRT. Tikus diasumsi masuk dari luar stasiun dan pengawasan akan ditingkatkan. Penumpang juga diimbau membantu melaporkan jika menyaksikannya. 我们呼吁旅客，如果遇到类似的情形，千万不要惊慌，在列车上透过通话器通知司机员或行控中心，我们会紧速的派人前往处理。台北市中山双连这个地面上有很多商店，有的时候就会走楼梯到了这个捷运的这个范围里面去。 Sebenarnya insiden munculnya tikus di gerbong MRT Taipei sempat terjadi pada Juli 2018 lalu. Saat itu perusahaan Taipei Metro melihat kamera pengawas dan menemukan bahwa tikus tersebut memasuki gerbong dari stasiun Taman Taan dan berhenti di stasiun Taan. Kemudian berlari keluar dari gerbong sehingga menimbulkan kepanikan di antara penumpang. Mengakibatkan 2 penumpang terluka akibat saling mendorong. Hujan lebat mengguyur kawasan Gunung Heping di Taichung kemarin sore, mengakibatkan batu longsor di Jalan Provinsial nomor 8. Sebuah batu besar pas menimpa sebuah mobil sedan yang lewat dan ada 4 orang di dalam mobil termasuk 2 anak kecil. Masih untung semuanya selamat. Akibat hujan lebat mendadak, batu longsor terjadi di Jalan Provinsial nomor 8 pada tanggal 21 sore. Sebuah mobil sedan yang lewat pas tertimpa sebuah batu besar yang terjatuh. Kap mobil penyok, tapi untungnya 4 orang di dalam mobil semuanya selamat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Termasuk kakek yang mengemudi mengalami nyeri dada, nenek mengalami pendarahan di bibir, dan 2 cucu mereka hanya merasa ketakutan. Lalu lintas 2 arah pada 1 jalur dipertahankan di lokasi kemarin dan petugas akan mengambil foto udara pada hari ini untuk memastikan kondisi lereng dan kemudian meluncurkan pemeliharaan. NASA menyatakan bahwa akan ada 4 bulan super tahun ini. Yang pertama terjadi dalam 2 hari terakhir dan dapat dinikmati dengan jelas pada konser maritim cahaya bulan di Taitung. Namun ada warga menemukan pemandangan unik lingkaran cahaya atau halo dengan warna berbeda di sekitar bulan. Menurut Taipei Astronomical Museum, halo adalah suatu fenomena cahaya bulan tapi tidak ada hubungannya dengan bulan super, melainkan disebabkan oleh faktor cuaca dan paparan cahaya.
Kantor pengelola kawasan pemandangan alam nasional Pantai Timur mengadakan konser maritim Cahaya Bulan yang menarik hampir 8.000 pengunjung. Fenomena bulan super kebetulan bisa disaksikan selama 2 hari ini. Para pengunjung gembira menyaksikan pertunjukan musik di bawah sinar bulan. Namun pengunjung bermata tajam menemukan adanya fenomena halo dengan warna berbeda di sekitar bulan, berbeda dari biasanya. 有一种生活就是充满惊喜的感觉，所以这个超级月亮对我来说就是时间点刚刚好，然后所有东西都刚刚好。 Lingkaran halo yang disaksikan warga sebenarnya adalah fenomena cahaya bulan. Taipei Astronomical Museum menyatakan fenomena halo tidak ada hubungannya dengan bulan super, namun disebabkan oleh faktor cuaca dan paparan cahaya yang hanya dapat terlihat bila kedua syarat ini terpenuhi. 这个是跟你观察月亮当下的大气现象有关，它其实是要有一些波云、一些就是冰晶或是水滴，才可以有这些反射月亮光的现象。 NASA menyampaikan akan ada 4 bulan super tahun ini, 3 selanjutnya masing-masing pada bulan September, Oktober, dan November. Kantor pengelola kawasan pemandangan alam nasional Pantai Timur akan mengadakan 2 konser maritim Cahaya Bulan tanggal 19 dan 20 September. Warga berpeluang menyaksikan bulan super. Manusia tertua di dunia, Maria Brañas Morera, meninggal dunia tanggal 20 pada usia 117 tahun dan 168 hari. Guinness World Records mengonfirmasi bahwa Maria adalah orang tertua ke-8 dalam sejarah dan setelah kematiannya status manusia tertua di dunia akan digantikan oleh Tomiko Itooka berusia 116 tahun dari Jepang. Keluarga Maria Brañas Morera memposting di medsos X bahwa manusia tertua di dunia saat ini telah meninggal tanggal 20 saat tidur dalam usia ke-117. Guinness World Records juga merilis artikel yang mengonfirmasi bahwa Maria yang berusia 117 tahun dan 168 hari menjadi orang tertua ke-8 yang diakui dalam sejarah. Maria lahir di San Francisco, pindah kembali ke Spanyol selama Perang Dunia I saat berusia 7 tahun. Selama hidupnya, ia sempat melewati pandemi influenza tahun 1918, 2 Perang Dunia, dan Perang Saudara Spanyol. Ia merayakan ulang tahun ke-113 tahun 2020. Tak lama kemudian, ia tertular COVID-19. Untungnya, ia pulih setelah menjalani karantina mandiri. Setelah kematian biarawati Suster Andre dari Prancis pada Januari 2023, Maria menjadi orang tertua di dunia yang diakui oleh Guinness World Records. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sebuah panti jompo di Spanyol. Sehari sebelum meninggal, ia memposting bahwa ia merasa lemah. Keluarganya kemudian mengonfirmasi bahwa ia telah meninggal. Menurut organisasi penelitian gerontologi, status manusia tertua saat ini akan digantikan oleh Tomiko Itooka yang berusia 116 tahun dari kota Asia, Prefektur Hyoga, Jepang. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suah lagi di lain kesempatan.